Seorang wira swasta dan rekanan vendor penyedia Chromebook dari PT Bhinneka Mentari Dimensi, Mariana Susi, mengaku memberikan sejumlah uang kepada pejabat Kemendikbudristek usai pengadaan Chromebook selesai. Usi mengaku memberikan uang kepada sejumlah pejabat Kemendikbudristek sebagai tanda terima kasih karena sudah dilibatkan dalam pengadaan Chromebook. Susi menjelaskan, uang itu diberikannya sebatas untuk berterima kasih kepada para pejabat karena dia sudah diberikan pekerjaan untuk menginstal Chrome Device Management di laptop-laptop Chromebook yang diadakan Kemendikbudristek. Berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa, Susi terlibat dalam pengadaan periode 2020 hingga 2022. Dalam berkas dakwaan, Susi disebut mendapatkan keuntungan kurang lebih 10,2 miliar rupiah dari proyek ini. Susi lalu mengeklaim, pemberian itu tidak dilandasi niat jahat, melainkan murni berbagi rezeki. Susi mengaku tahu bahwa orang-orang yang ia berikan uang adalah pejabat Kemendikbudristek. Namun, ia mengaku tidak berpikir terlalu jauh tentang pemberian kepada sejumlah pejabat kementerian ini. Berdasarkan uraian surat dakwaan, ada sejumlah pejabat Kemendikbudristek yang menerima aliran dana dari Susi. Misalnya, mantan Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbudristek Muhammad Hasbi yang menerima uang 500 juta rupiah dari Susi. Uang 500 juta rupiah ini tidak diterima langsung oleh Hasbi, tapi lebih dahulu diserahkan Susi kepada Kepala Seksi Sarana Direktorat Pembinaan PAUD, Nia Nur Hasanah. Lalu, pada kesempatan lain, mantan pejabat pembuat komitmen Direktorat SMP Kemendikbudristek, Harno Susanto menerima uang senilai 250 juta rupiah ketika mengunjungi gudang milik penyedia alias vendor Chromebook. Susi juga pernah memberikan uang $30.000 AS dan 200 juta rupiah kepada PPK Direktorat SMA Kemendikbudristek, Dhani Hamidan Hoir. Dhani lalu membagikan uang tersebut kepada beberapa orang, yaitu Purwadi Susanto dan Suhartono Arham masing-masing menerima $7.000 AS, sedangkan Dhani kebagian $16.000 AS dan 200 juta rupiah. Surat dakwaan juga menyebut Susi memperoleh keuntungan bersih sebesar 5,15 miliar rupiah dari pengadaan Chromebook. Namun, Susi menyebut uang itu telah dikembalikannya kepada negara melalui penyidik. Dalam kasus ini, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT Akap. Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google. Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama 3 terdakwa lainnya, yaitu ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan ex-direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.